Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi segenap warga Jemaat Siloam Pontianak dan Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan tayangan channel YouTube GPIB Siloam Pontianak dimanapun Anda berada. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emawati Yulia Rumampuk Baule. Kita bersaat teduh sejenak. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam, apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat, mari berdiri dan dengan segenap hati bersyukur penuh sukacita kita menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Muliakan Allah Bapa, muliakan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian nas pembimbing kita, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun terkadang sering lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Sampai-sampai kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah
orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa pencipta langit bumi, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang akan memberikan pengurapan bagi kami saat ini. Di saat kami duduk di sekitar kebenaran sabda-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami untuk dapat mendalami kekayaan firman Tuhan, serta Roh Allah memberikan kemampuan bagi kami untuk melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersekutukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali hari ini kita melihat lagi secara mendalam apa yang disampaikan yang merupakan nasihat, merupakan juga pengajaran atau perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jelas bahwa surat ini berisikan nasihat, perintah, bahkan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Karena itu kita juga memperhatikan pada bagian ayat 10. Ya, ayat 10 mengatakan kepada kita sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di sorga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Saudara-saudara, surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu, yakni
untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, surat ini pun juga mendorong para pembacanya untuk kagum, menyembah Allah, dan menantang kita dengan sebuah pertanyaan. Apakah kehidupan Kristen yang kita isi selama ini sudah mantap? Tidak mudah goyah oleh berbagai persoalan di sekitar kita. Setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Allah memiliki peran dan tanggung jawab. Pertanyaan kita, tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan sendiri. Sama pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Ya, ini menolong kita untuk menghayatinya. Peran dan tanggung jawab ini berhubungan dengan keberadaan orang percaya sebagai anak Allah dan tubuh Kristus yang harus hidup menyenangkan hati Tuhan, melayani Allah, serta melaksanakan misinya bagi dunia. Nah, mari kita cermati bacaan ini, bahwa fokusnya kepada suatu pujian bagi Allah Bapa, bagi Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sungguh suatu pujian yang luar biasa dan menakjubkan, khususnya saat minggu hari ini kita memasuki masa raya Trinitas. Kita diajak untuk kembali merenungkan karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang Trinitas tentu bukan hal yang mudah untuk kita dapat menjelaskan secara gamblang. Tetapi dengan penuh keyakinan iman sebagai murid Kristus, maka hal ini harus menjadi bahagian dalam kehidupan kita dan menjadi catatan penting buat kita, bahwa Allah itu esa. Ini catatan penting ya. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa buka lagi Kitab Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Allah kita itu esa. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan penjelasan tentang Allah yang esa. Bisa juga nanti dibuka lagi Injil Markus pasal 12 ayat 29. Atau dalam surat Rasul Paulus kepada Korintus, 1 Korintus 8 ayat 4. Bahwa wujud tiga karya Allah tidak bisa dipisahkan dan selalu bersama-sama. Dan itu sudah ada sejak penciptaan. Ya, sedikit ya, kita buka lagi lah. Mari, Kitab Kejadian pasal 1. Ya, Bapak Ibu boleh buka itu. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan catat itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya dari sejak penciptaan itu sudah ditekankan kepada kita tiga karya besar Tuhan bagi semesta ini. Allah Bapa yang kita kenal sebagai pencipta langit bumi dan segala isinya. Perhatikan kembali pengakuan iman rasuli kita. Ya, aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kalau kita berdiskusi tentang Trinitas, tidak bisa semata-mata kita memahaminya dalam terang pemikiran seperti kita belajar matematika. Ya. 1 tambah 1 tambah 1, ya. Lalu kita bilang 3, tapi ternyata 1 adanya. Ya. Ini juga yang ditekankan juga dalam Yohanes pasal 1. Mari juga kita buka Bapak Ibu di rumah. Yohanes 1, ya, Injil Yohanes pasal 1.
Mari lihat ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas. Firman yang adalah Allah yang menciptakan langit bumi itu dalam karya keselamatan sesuai dengan rancangan Tuhan bagi semesta ini. Akibat dosa manusia yang sudah demikian berat, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menebus dosanya sendiri jikalau bukan Tuhan Allah yang melakukannya. Dan dalam hal ini karya rancangan keselamatan Allah, Allah sendiri harus turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini yang saudara-saudara lihat Yohanes 1 ayat 10. Ya, buka lagi kitab Injil Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Bersama-sama selalu. Ya. Lalu ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 14 dari Yohanes pasal 1 saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita jelaskan di sini. Firman itu telah menjadi manusia, firman yang dulu menciptakan langit bumi dan isinya dalam karya yang kita kenal karya Allah Bapa, dan karya keselamatan sudah dimulai ketika firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu pada peristiwa yang baru saja kita rayakan 1 minggu yang lalu, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, Tuhan yang kembali naik ke sorga tidak membiarkan dunia itu sepi, tetapi Dia mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menjadi yang akan menjadi penjamin dalam kehidupan semua umat manusia sampai Tuhan datang kembali. Nah, bacaan kita hari ini Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Jadi jelas karya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Allah yang senantiasa hadir menyertai kita dalam situasi kondisi apapun. Sehingga Rasul Paulus mengajak umat Tuhan yang ada di kota Efesus ini untuk memuji Tuhan. Kenapa? Kita punya hak istimewa, kekayaan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Bayangkan itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat rohani Bapak Ibu. Ya, jadi pujian yang pertama kepada Bapa, Allah yang kita kenal sebagai Bapa sumber segala berkat. Bapalah yang telah memilih kita. Itu ayat 4 ya. Tadi sudah jelas di situ. Sebab di dalam Dialah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini hak istimewa yang Tuhan mau berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Hak istimewa. Supaya apa? Nah, ini tujuannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat 4. Tujuan Bapa memilih kita adalah supaya kita kudus dan tak bercacat. Dan Bapa lah yang menentukan kita menjadi anak-anaknya. Lihat ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Bapa jugalah yang menganugerahkan kepada kita anugerahnya yang mulia. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jelas juga pada kita di situ. Bapa juga yang menyatakan kepada kita rahasia kehendaknya di ayat 9.
Dan di ayat 10, Bapa yang mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, dan Kristus Yesus adalah kepalanya. Ini yang menjadi pujian yang harusnya umat yang percaya kepada Kristus di Efesus maupun kita semua saat ini senantiasa memuji Tuhan atas semua karya Bapa yang membuat kita menjadi kudus, dari yang tak kudus menjadi kudus. Dan dari yang mungkin bercacat karena dosa dan kesalahan kita, menjadi tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa memberkati kita karena Yesus Kristus. Tanpa relasi pribadi dengan Kristus, berkat-berkat yang diberikan Bapa tidak dapat kita nikmati dan alami. Catat lagi, lihat lagi, cermati lagi ayat-ayat bacaan kita. Di dalam ayat 3 dikatakan, di dalam Kristus Bapa memberkati kita. Ayat 4 katakan, di dalam Yesus Bapa memilih kita. Di dalam kita memperoleh penebusan itu, di dalam Kristus Bapa mempersatukan segala sesuatu. Ya. Dan di ayat 13 dikatakan, ayat 11, 12, 13, di dalam Yesus entah apapun latar belakangnya, dikatakan di situ, bersatu menjadi umat Allah. Di dalam Yesus apa yang berbeda dipersatukan. Dan Yesuslah yang memungkinkan kita hidup penuh dengan pujian sebab mengalami berkat-berkat Allah melalui Kristus. Bagian ketiga menjadi perenungan kita adalah persembahan pujian kepada Roh Kudus. Allah memberkati umatnya dengan berkat rohani dalam ayat 3 tadi. Ya, dikatakan di sini telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Catatan kita Bapak Ibu, ada berkat jasmani, tapi ada juga berkat rohani. Apa itu yang mungkin kita pahami dengan berkat rohani? Artinya semua berkat-berkat Roh Kudus diberikan Bapa karena kita adalah umatnya. Ya. Jadi kita tidak saja menuntut berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat secara fisik, tapi berkat rohani itu dalam berbagai macam hal. Ketika di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, dari manakah kekuatan dan semangat yang kita dapatkan? Bukan karena kuat dan mampu kita, tapi kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan kepada semua orang itu yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan bertahan hidup. Bukan roh kita, bukan roh kuasa lain. Ditegaskan di sini untuk menjadi catatan bagi kita dalam perenungan kita sekarang. Roh Kudus juga merupakan meterai dari semua berkat yang diberikan Bapa. Menjadi meterai. Bapak Ibu tahu fungsi meterai? Ya, kertas kosong tanpa ada meterai tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kertas kosong yang kemudian kita isi dalam bentuk surat pernyataan, surat perjanjian atau apapun yang berkaitan dengan kekuatan hukum, ada meterai di lembar kertas itu punya kekuatan hukum di dalam. Ada jaminan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya sekalian, kita diingatkan kembali, bukankah itu hak istimewa yang kita dapat Tuhan memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus menjadi penjamin. Ya, jaminan penebusan yang lebih utuh dan sempurna lagi saat Tuhan datang. Dan Roh Kudus juga adalah jaminan warisan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, karya penyelamatan Yesus Kristus boleh kita nikmati saat ini dan seterusnya karena Roh Kudus memungkinkan kita masuk ke dalam pengalaman rohani tersebut. Oleh karena itu, di dalam kita merayakan Minggu Trinitas, tidak cukup waktu kalau untuk membahas tentang ketritunggalan dalam ibadah Minggu seperti ini. Tetapi paling tidak dengan apa yang kita baca lewat surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, tema renungan ini membawa kita pada satu penghayatan bahwa Yesus sebagai kepala. Untuk pertanyaan perenungan kita,
seberapa mendalamkah saudara-saudara menghayati peran dan tanggung jawab sebagai anak Allah yang diberikan keistimewaan dengan kasih dan pengorbanan Kristus dan menjamin dengan kuasa Roh Kudus untuk memulihkan, untuk mengutus agar kita semua bersaksi dan terus setia menjadikan Yesus sebagai kepala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari di Minggu Trinitas saat ini, semua kita sementara mempersiapkan diri dalam rangkaian apa yang disebutkan kembali ke dalam kehidupan normal yang baru. Normal yang baru apa? Saya kira Bapak Ibu saudara-saudara di rumah kita semua sudah banyak mendapatkan masukan-masukan di media sosial atau di media massa berkenaan dengan kehidupan di kenormalan yang baru ini. Tentu dengan tetap patuh pada protokoler kesehatan karena pandemi ini bukan perkara mudah untuk selesai begitu saja. Tapi kita percaya, mari terus berdoa, mari tetap semangat, dan mari kita melihat karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan Yesus sebagai kepala itulah yang akan memampukan seluruh gerak layan kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang berubah ini untuk tetap setia beriman kepada Kristus, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk tetap mengucap syukur untuk segala berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani lewat sikap kehidupan kita. Kalau Tuhan itu kudus, maka kita yang beriman kepadanya kudus. Jagalah kekudusan dan mengucap syukurlah untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, dan terus menjadikan Kristus Yesus menjadi kepala dalam seluruh aspek kehidupan kita sekarang dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari memuji Tuhan, Gita Bakti 114. Kristuslah di dalamku.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Mari menyatukan hati dalam rangkaian doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini, bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi yang masih harus kami lakukan di rumah-rumah kami masing-masing. Bapa Pencipta, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui tentang apa yang terjadi. Kami memohon kepadamu, berkatilah gereja-gerejamu yang kudus ini, Sang Kepala Gereja, persekutuan gereja di Indonesia, baik pusat maupun di wilayah-wilayah, maupun juga khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara sinodal, mupel, dan jemaat-jemaat, secara sinodal, majelis sinode, dengan seluruh fungsionaris yang ada, bahkan juga dalam rangka layan percepatan penanganan COVID-19, satuan tugas yang sudah dibentuk dan kegiatan-kegiatan yang berjalan, Tuhan akan memberkati. Juga dalam lingkup di tengah-tengah jemaat kami istimewa, Jemaat Siloam Pontianak, berkatilah Tuhan kegiatan-kegiatan ibadah yang kami laksanakan, baik secara daring maupun juga keluarga-keluarga jemaat yang setia berdoa kepadamu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami semangat, kekuatan, menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai umat-Mu yang kudus. Kami juga memohon, berkatilah semua pelayan-pelayan gereja yang boleh melayani, khususnya saat ini. Baik para pendukung liturgi dan kegiatan yang boleh berlangsung ini, Tuhan akan memberkati. Juga seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu Trinitas ini. Kami memohon, jaman Roh Kudus memulihkan warga jemaat yang berduka dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat sektor Tanjung Hulu, untuk Ibu Mariati Gultom, yang saat ini dalam proses pemulihan pasca mengalami musibah tabrakan seminggu yang lalu. Demikian pula buat Bapak Franky Limbong yang mengalami sakit tumor, rencana akan dibawa ke Jakarta untuk proses kemo. Tuhan jamah seluruh proses medis ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dengan kasih-Mu. Bagi warga jemaat lainnya yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan kiranya tangan-Mu menjamah proses medis dan memulihkan. Tuhan juga akan memberkati saat pandemi ini bagi semua dokter,
juru rawat, para medis dan tenaga ahli untuk dapat setia bekerja menolong dalam penanganan medis yang dilakukan. Biarlah juga setiap tenaga ahli dalam mencari obat bagi virus corona. Berikan hikmat dan kasih karunia-Mu, agar dengan kasih karunia dan hikmat Allah, mereka dapat segera mendapatkan obat ataupun vaksin yang saat ini masih terus diupayakan. Bapa Sorgawi, berkatilah dan anugerahkan hikmat bagi pemerintah kami, baik Bapak Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, semua pihak yang terkait atau aparatur pemerintahan lainnya, mulai dari pusat sampai daerah, juga termasuk Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, yang sama-sama tengah menangani pandemi, mempersiapkan kehidupan normal baru dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan dalam kehidupan beriman, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan semua umat beriman negeri ini. Tuhan karuniakanlah kasih-Mu agar kami semua tetap patuh, kami semua mau berdisiplin agar penanganan percepatan pandemi ini dapat segera berlalu dalam kebersamaan ini. Ya Kristus, sejatinya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Biarlah doa kami ini dapat terjadi sesuai kehendak Tuhan, seperti ketika Engkau menyertai kami dengan situasi dan kondisi apapun. Kiranya Tuhan bersedia memberikan sukacita untuk seluruh kehidupan kami semua, keluarga-keluarga yang ada di rumah dengan seluruh aspek kehidupan, baik dalam gumul juang dan kebahagiaan hidup. Tuhan memberkati. Juga dalam GPIB membuka kegiatan bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian di bulan ini. Tuhan memberkati. Dalam kegiatan-kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian ini, Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, bagi setiap orang yang memerlukan kasih dan berkat-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat rohani yang Engkau curahkan melalui karya Roh Kudus-Mu. Biarkanlah kami juga memasuki pekan karya kami yang baru dengan kebenaran firman Tuhan yang terus mewarnai kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih setia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, persembahan pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh sektor Kota Baru dengan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Di hatimu, bila
ucapan syukur dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati. Marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat hari ini, Minggu 7 Juni 2020 sebagai berikut. Pemberitahuan: diberitahukan kepada warga jemaat bahwa
ibadah-ibadah masih akan tetap dilaksanakan secara online. Operasional kantor Majelis Jemaat mulai tanggal 2 Juni 2020 hanya 3 hari kerja, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 8 WIB sampai 16 WIB. Penyetoran persembahan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lain-lain pada hari Selasa, Kamis pukul 9 WIB sampai 16 WIB. Dan hari Jumat dari pukul 9 WIB sampai 11 WIB, dan telah disediakan kotak kolekte ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lainnya di depan ruangan pembendaharaan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang telah saudara berikan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini. Hari Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, yaitu Randy Paskalis dengan Marieta Irma. Pastoral dan persiapan perkawinan, Kamis 11 Juni 2020, pukul 10 WIB. Dilayani oleh Pendeta Emawati Yarumampuk Baule. Sektor pelayanan, Sektor Tanjung Hulu. Hari Sabtu 20 Juni 2020, pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, Doroti Karya Yogi Lubis dengan Claudia Caroline Pandenmemor. Pastoral dan persiapan perkawinan, Kamis 18 Juni 2020, pukul 10 WIB. Dilayani oleh Pendeta Emawati Yarumampuk Baule. Sektor pelayanan, Kota Baru. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersuka cita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nun di bukit yang
Mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu Trinitas, Tuhan Yesus memberkati.